Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas Samarinda dimanapun berada, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan sukses selalu. Jumpa kembali dengan saya Sumedi Al-Jamuri di channel Master Jamur Indonesia. Oke sahabat komunitas Samarinda, pada video kali ini kebetulan saya ada kunjungan dari Papua ya, dari Papua, Sorong Papua ya. Ini ibu-ibu dari Papua mau melihat-lihat bagaimana budidaya jamur di Sanggar Tani Media Agung Merapi. Seperti apa? Ikuti terus videonya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Saya Sumedi Bobo ya. Saya asli Sleman. Meskipun besarnya banyak keliling-keliling ya, terutama ke Sumatera ya. Jadi kecil saya banyak di Sumatera. Kemudian kembali lagi ke Jawa. Kemudian setelah di Jawa menggeluti jamur ini sampai sekarang. Kemudian tahun 1999 akhir 2000 kemudian bikinlah Sanggar Tani Media Agung Merapi Sleman Yogyakarta ini. Jadi Sanggar Tani ini lahirnya karena sebuah tuntutan ya, keinginan masyarakat yang begitu kuat ya terhadap terhadap permintaan jamur ya. Kemudian itulah yang menginisiasi saya untuk kemudian bikin Sanggar Tani ini dalam kerangka untuk memberi spirit, memberi semangat kepada masyarakat yang berminat dalam bidang agribisnis jamur. Itu tahun 2000 awal, 15 Januari tahun 2000, kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Ya, bersyukur ya puji Tuhan, ya, jamur ini sudah berkembang dari Sabang sampai Merauke. Jadi dengan jamur ini saya juga bisa terhubung dengan sahabat-sahabat semua, dengan pelaku-pelaku jamur dari mulai Aceh ya sampai ke bahkan Papua. Ada juga daerah Nabire yang meminta saya untuk datang ke sana, tapi belum memungkinkan untuk dijadwalkan ke sana karena memang banyak sekali yang harus dikerjakan di Sanggar Tani Media Agung Merapi. Kemudian pertama kali ibu-ibu kita mulai jamur dari jamur kuping ini. Mungkin di Papua banyak sekali ya, saya lihat di pegunungan Arfak itu banyak sekali saya menemukan jamur-jamur di alam ya. Barangkali Bapak Ibu semua di Papua juga sering menjumpai jamur-jamur seperti ini ya. Mungkin ada jamur kuping di pohon-pohon kayu dan mati dan kering ya. Kemudian mungkin ada jamur shiitake seperti ini ya. Ini kalau di Jawa namanya jamur jengkol, jamur pete ya. Ini juga banyak, apalagi jamur tiram seperti ini ya, ada tiram putih, kuning, orange, abu-abu, coklat, pink, biru. Kemudian ada jamur lingsi, ini juga banyak di alam di Papua yang saya menemukan di Gunung Meja, Manuhari. Itu banyak sekali varietas jamur yang sebetulnya bisa dikonsumsi, cuman mungkin karena belum tahu jamur beracun ini seperti apa, jamur yang bisa dikonsumsi seperti apa, kadang-kadang orang merasa takut ya melihat jamur itu untuk memasak takut. Padahal tidak semua jamur beracun, tetapi juga tidak semua jamur itu bisa dikonsumsi. Jadi harus hati-hati begitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama kita kembangkan adalah jamur kuping ini. Kemudian lebih lanjut kemudian kita sekarang pengembangan aneka jamur ya, baik jamur kompos maupun jamur kayu. Nah, secara umum ibu-ibu sekalian, jamur itu ada dua jenis ya, jamur kompos sama jamur kayu. Kalau jamur kompos itu barangkali itu Bapak sekalian sudah tahu di pasar atau supermarket ada jamur merang ya, jamur merang, ada jamur kancing, ada portabilo, ada jamur milky atau jamur susu, ada jamur kayunya, ada tiram, kuping, ada lingsi, ada shiitake, maitake,
Enoki Taki, Sineji, ya, Kim Oyster dan lain sebagainya. Itu jamur-jamur yang sebetulnya banyak sekali di alam Indonesia, termasuk di Papua, di Sorong. Di Sorong ada banyak hutan juga ya, banyak ya, karena mungkin setahu saya itu di Sorong itu kalau di ibarat burung itu kepalanya itu ya, kepala burungnya itu Sorong ya. Sorong baru nanti ke Manwari atau ke provinsi yang lain ya, ke Papua atau ke kabupaten yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamur ini sebetulnya simpel sekali ya. Dalam artian apa? Secara alamiah dia tumbuh di alam. Kemudian kalau di tempat kami di Sanggartani, karena kita tidak mungkin mengandalkan alam, sehingga jamur itu dibudidaya menggunakan teknologi kultur jaringan. Sehingga jamur yang kita kembangkan ini jamur dari seperti ini, dan kita bikin benih ya, ada seperti ini F1, F2, F3. Kemudian nanti dari F3 ditanam lagi ke media backlog seperti ini. Setelah selesai, kemudian nanti dimunculkan jamurnya, jadilah muncul jamur seperti ini. Nanti kalau kehabisan lagi jamurnya, kita petik lagi jamurnya untuk dibikin bibit lagi, ya, dibikin bibit lagi. Kemudian diturunkan lagi F1, F2, F3 dan seterusnya. Itulah sekilas pekerjaan yang dimana kita budidaya jamur rangkaiannya dari mulai pembuatan benih kultur, kemudian pembuatan backlog, kemudian kita budidaya, kemudian ditumbuhkan jamur. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang budidaya jamur ini, jangan-jangan sudah ada pelaku jamur ini? Belum ya? Sama sekali belum ada satu pun yang tanam jamur di Sorong dari yang hadir ini loh ya? Belum ada ya? Belum ada, berarti masih sesuatu yang baru ya? Sesuatu yang baru. Baik, itu yang berikutnya. Nanti kalau lebih lengkapnya kita bisa langsung ke lapangan saja, kita bisa lihat step by step gitu. Tapi intinya apa yang kita kerjakan sekarang ini ya sudah mulai dari hulu hilirnya. Jadi mulai kita membuat kultur jamurnya, kemudian kita membuat benih, backlog, kemudian kita juga budidaya. Kita juga menjual benih ke mitra-mitra petani ya. Nanti mitra petani di seputaran sini panen, nanti dibawa ke sini lagi ya seperti ini. Ini ada tumpuan kiriman-kiriman dari petani, nanti sudah ngumpul di sini, nanti kita jual lagi. Ada sebagian yang kita olah bikin sirup, ada celup, ada kapsul, ya. Ada yang mungkin lebih ringan beli jamur kuping, jamur tiram itu dibikin makanan ringan seperti ada keripik, crispy, ya. Mungkin ada pedas, ada macam-macam. Kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu kakak-kakak ya yang di Papua mungkin ingin ada pengembangan jamur, silakan jangan sungkan untuk bertanya-tanya kepada kami ya, baik melalui telepon, melalui email, melalui komunikasi chat Facebook atau mungkin chat WA ya, atau memang berkunjung ke website kita di jamurindonesia.com. Nah, untuk pembelajarannya tutorial ya, cara-cara budidaya aneka jamur, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di channel YouTube kami ya, di Master Jamur Indonesia. Nanti bisa dikunjungi ya. Biasa nonton YouTube Bapak Ibu sekalian ya? Ibu-ibu sering nonton YouTube? Biasanya apa YouTube-nya yang sering nonton? Atau mungkin di Instagram kami di Master Jamur Indonesia. Nanti silakan ya, nanti cek di Master Jamur Indonesia, karena di sana banyak sekali tutorial atau cara-cara budidaya jamur. Ini siapa tahu nanti di Sorong ya, di Sorong mau dikembangkan budidaya jamur yang skala rumahan, karena ini jamur bisa diusahakan dengan skala yang sederhana, rumahan, menggunakan drum ya, drum kosong, atau mungkin menggunakan model yang lain ya, itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus skala yang besar ya, tapi bisa dilakukan dengan skala yang kecil. Sebelum ke lapangan ada yang ingin ditanyakan, silakan ibu-ibu. Monggo silakan. Bu siapa? Ini jamur-jamur ini yang bisa dikonsumsi kan, kalau
jamur yang tidak bisa dikonsumsi ada contohnya apa? Iya. Ya baik. Bu siapa Bu? Ya, Ibu siapa? Bu Susi. Bu Susi. Pujiastuti ya benar. Bukan. Bu Susi. Jadi jamur beracun ya. Memang kita tidak bisa tampilkan, sebetulnya kan ditampilkan ada slide, tapi kemarin karena waktunya terbatas Ibu, Pak Wiwit minta nggak usah pakai slide aja, sebetulnya bisa kita tampilkan videonya, tapi nanti Ibu bisa lihat di channel saya di Master Jamur Indonesia, itu ada salah satu judul mungkin di playlist itu yang ciri-ciri jamur beracun, nanti di YouTube di channel kami ada. Tetapi sepintas bahwa jamur beracun itu kalau Bapak Ibu sekalian melihat ya, melihat misalnya di apa namanya jamur di alam yang tampilannya dia cerah sekali, ibu ya, tampilannya itu mencolok kuning atau merah terlalu benderang gitu, mencolok, umumnya jamur itu beracun ya, umumnya jamur itu beracun. Kemudian yang kedua, kalau jamur itu muncul terus nanti tumbuh ada ringnya, ring itu kayak cincin gitu. Nah, cincin apapun jamurnya, terutama jamur yang berpayung gitu seperti ini tapi bercincin, itu umumnya jamur itu beracun. Nah, umumnya. Kemudian yang ketiga, jamur yang warnanya tidak terlalu mencolok, tidak terang benderang ya, tetapi apa namanya, tidak terang benderang, tidak ada cincinnya, itu bukan berarti kemudian jamur itu tidak beracun. Nanti dites dulu di sayap ya, diiris pakai pisau, kalau pisaunya itu berkarat berarti jamur itu beracun. Atau kalau nggak di sayap, misalnya jamurnya dipetik sedikit gitu, kemudian nanti ditaruh di nasi yang masih panas, nanti nasinya itu kok berubah warna, berarti jamur itu juga beracun. Yang keempat, apapun jamurnya, kalau dia tumbuh di kotoran-kotoran hewan, biasanya juga jamur itu beracun. Begitu ya. Beda dengan jamur seperti ini. Jamur seperti ini, meskipun yang sudah kita budidaya dari seperti ini dikonsumsi juga tidak apa-apa. Ini, karena jamur ini sudah aman untuk dikonsumsi. Ini juga sama. Kecuali yang ini kita tidak berani, karena ini jamur ini kalau masih hidup, masih seperti ini jamurnya beracun, tetapi kalau dikeringkan sudah aman. Kalau sudah dikeringkan ya, seperti yang di sana ya, di etalase itu bisa kita produksi, bikin sirup, bikin teh sirup. Itu ya, jadi intinya kalau yang sudah kita budidaya sudah aman, jadi tidak perlu kekhawatiran bahwa jamur ini beracun. Selagi cara budidayanya ya baik dan benar, ya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian misalnya di alam juga nanti dilihat tumbuhnya itu di kayu yang aman atau tidak gitu. Karena jamur itu juga sering muncul di kayu-kayu, jadi kalau ibu-ibu menjumpai jamur seperti ini di kayu, nanti dicoba dulu di aroma. Kalau di aromanya aromanya menyengat ya harus hati-hati dulu. Kalau netral berarti bisa dikonsumsi. Kalau kemudian melihat kita di alam kok ada jamur yang mungkin dimakan hama, hewan atau sejenisnya, serangga dan sebagainya, itu biasanya jamur itu bisa dikonsumsi. Jadi kalau misalnya nemu jamur kok misalnya, mohon maaf ini seperti ini ya, dirokoti hewan, berarti jamur ini nggak beracun. Itu paling-paling saya menemukan jamur di alam kan biasanya dimakani serangga atau apa, misalnya jamur itu aman untuk dikonsumsi. Begitu. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, jadi mengapa mungkin muncul pertanyaan mengapa beragribisnis jamur ya. Sampai sekarang ya, dari tahun 94 sampai 94, 95 sampai sekarang saya masih beragribisnis ya, berusaha jamur ya. Jadi alasannya pertama, alam Indonesia cocok untuk agribisnis jamur sepanjang tahun. Kalau di luar negeri itu hanya 4 bulan dalam 1 tahun pas musim tertentu. Tapi kalau di Indonesia karena tidak mengenal 4 musim, musimnya cuma 2, kemarau sama hujan, itu dua-duanya bisa untuk budidaya jamur sepanjang tahun. Kemudian bahan bakunya melimpah. Waktu saya tinggal di Arfak, di pegunungan Arfak
Arfak itu di sana banyak sekali penggergajian itu ya, kayu yang digergaji itu kita limbahnya kita bikin itu, sehingga boleh saya katakan memang limbah bahan baku di Indonesia melimpah dari mulai Sabang sampai Merauke itu ya, termasuk di Papua itu limbah sagu yang begitu melimpah itu bisa digunakan untuk media seperti ini. Selain, saya kurang tahu kalau di Sorong itu limbah sagu biasanya untuk apa biasanya? Dibuang saja atau? Tidak, kita ramas dulu toh. Iya, diramas. Iya, ramasnya. Nanti ampasnya untuk apa? Ampasnya kita buang, baru kita tunggu dia boleh jamur. Oh, dibuang juga tumbuh jamur. Iya. Ah, gitu. Nama jamurnya jamur apa? Jamur sagu gitu. Iya, jamur sagu. Jamur sagu. Iya. Tampilannya seperti apa? Jamur sagu. Dia agak lembut. Agak lembut ya, mungkin jamur apa ya kalau di sini mungkin yang jelas masuk kategori itu sebetulnya kalau yang jamur tumbuh di limbah-limbah kompos, karena menurut saya sagu itu masuknya ke limbah kompos ya, dan limbah kompos, sehingga kalau secara alami umumnya jamur yang tumbuh itu jamur kompos. Nah, jamur kompos ini ada kemungkinan apakah itu jamur merah atau jamur kancing atau jamur portabello atau jamur milky. Jadi umumnya jamur-jamur itu tumbuh di media-media kompos. Kemudian yang berikutnya, jamur ini terkenal dengan produk yang ramah lingkungan, bebas pestisida, sehat dan bahkan menyehatkan, ya, bahkan menyehatkan. Jadi kajian ilmiahnya ternyata memang bahan baku yang kita gunakan betul-betul alami ya. Itu serbuk kayu, atau mungkin limbah sagu atau mungkin limbah jerami padi, atau mungkin limbah kompos-komposan yang lain. Itu intinya bahan bakunya alami. Kemudian budidaya jamur ini juga tidak terlalu menggunakan lahan yang cukup luas. Jadi untuk budidaya 5.000 seperti ini cuma butuh lahan sekitar nggak sampai 100 meter persegi. Kemudian jamur ini terkenal ramah lingkungan, bebas pestisida, sehingga saya juga berani untuk mengkonsumsi seperti ini ya, sehat dan bahkan menyehatkan. Kemudian analisis ekonomi juga menguntungkan, bahkan ini memberdayakan baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Sumber daya alam karena ini limbah, kalau di Sorong mungkin sagu limbah sagu itu merupakan limbah, itu bisa diproses lagi menjadi media jamur yang kemudian bisa menjadi lebih bernilai lagi ya, karena bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, lebih manfaat. Sepintas seperti itu, Bapak Ibu sekalian, mumpung di belakang juga masih ada produksi ya, karena mungkin nggak sampai siang nanti sudah pada selesai, karena biasanya di sini mulai kerja itu setelah subuh, setelah pagi-pagi jam 6 itu sudah pada bekerja.